Metode pembelajaran strategi reading aloud atau membaca dengan keras. Reading aloud merupakan salah satu strategi pembelajaran aktif. Banyak temuan hasil penelitian yang mengemukakan pentingnya membaca nyaring dalam suatu program membaca. Reading aloud atau membaca nyaring untuk anak-anak yang dilakukan setiap hari merupakan sesuatu yang penting untuk mengajar mereka menyimak, berbicara, atau menulis. Berikut ada beberapa definisi dan pengertian reading aloud atau membaca dengan nyaring dari beberapa sumber buku. Menurut Tarigan 1986, reading aloud adalah cara membaca dengan bersuara. Yang perlu diperhatikan adalah pelafalan vokal maupun konsonan, nada atau lagu ucapan, penguasaan tanda-tanda baca, pengelompokan kata atau fase ke dalam satuan-satuan ide, kecepatan mata, dan ekspresi. Menurut Ismail 2008, reading aloud adalah bentuk strategi membaca sesuatu teks dengan keras yang dapat membantu memfokuskan perhatian secara mental, menimbulkan pertanyaan-pertanyaan, dan merancang diskusi. Strategi ini mempunyai efek pada memusatkan perhatian dan membuat suatu kelompok yang kohesif. Ada lagi menurut Zaini 2008, reading aloud adalah sebuah strategi dapat membantu peserta didik dalam berkonsentrasi, mengajukan pertanyaan, dan menggugah diskusi. Sedangkan menurut Hermawan 2011, reading aloud adalah membaca dengan menyuarakan simbol-simbol tertulis berupa kata-kata atau kalimat yang dibaca. Latihan membaca ini lebih cocok diberikan kepada pelajar tingkat pemula. Selanjutnya kita akan membahas tentang tujuan strategi reading aloud. Tujuan strategi reading aloud adalah untuk memotivasi pembelajaran aktif secara individu dan memotivasi belajar aktif bersama atau cooperative learning. Menurut Zulhanan 2014, tujuan dan manfaat membaca menggunakan strategi reading aloud adalah yang pertama, medium untuk membangkitkan semangat peserta didik untuk gemar membaca, di samping merasakan nilai sastra dan aspek-aspek yang berkaitan dengan keindahan. Yang kedua, medium untuk memperbaiki ucapan, membenarkan bacaan, mengekspresikan sesuatu yang baik, dan mampu mengungkapkan huruf-huruf dari makhraj al-huruf. Yang ketiga, medium pendidik untuk mengetahui kondisi kelemahan peserta didiknya secara individual dalam mengucap serta memberikan solusi dalam kondisi yang tepat. Yang keempat, medium pendidik untuk mengetahui kesalahan peserta didiknya, sekaligus merupakan standar berhasil tidaknya dalam aktivitas proses pembelajaran terhadap materi yang telah disampaikan. Yang kelima, medium untuk mengembirakan pembaca dan pendengar secara simultan, sehingga keduanya dapat mengadakan internalisasi terhadap bahan bacaan jika teks tersebut menarik. Selanjutnya kita akan membahas tentang prinsip strategi reading aloud. Menurut Ismail 2008, terhadap beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan strategi reading aloud, yaitu adalah sebagai berikut. Yang pertama, memahami sifat peserta didik. Nah, pada dasarnya peserta didik memiliki sifat rasa ingin tahu atau berimajinasi. Sifat ini merupakan modal dasar bagi berkembangnya sikap atau berpikir secara kritis dan kreatif. Yang kedua, mengenal peserta didik secara individu. Perbedaan individu harus diperhatikan dan harus tercermin dalam pembelajaran. Karena peserta didik berasal dari latar belakang dan kemampuan yang berbeda-beda. Semua peserta didik di kelas tidak harus melakukan kegiatan yang sama, melainkan berbeda sesuai dengan kecepatan belajarnya.
Berikan kebebasan kepada mereka. Peserta didik yang memiliki kemampuan lebih dapat dimanfaatkan untuk membantu teman sekelasnya yang memiliki kemampuan rendah. Yang ketiga, memanfaatkan perilaku peserta didik dalam pengorganisasian belajar. Peserta didik secara alami bermain secara berpasangan atau kelompok. Perilaku yang demikian dapat dimanfaatkan oleh guru dalam pengorganisasian kelas. Dengan kelompok akan memudahkan mereka untuk berinteraksi atau bertukar pikiran. Yang keempat, mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif serta mampu memecahkan masalah. Penerapan strategi reading aloud, peserta didik dituntut untuk memecahkan masalah yang telah disiapkan oleh guru sesuai dengan materi pokok. Karena pada dasarnya, hidup adalah menyelesaikan masalah. Untuk itu, peserta didik perlu dibekali berpikir kritis dan kreatif untuk menganalisis masalah. Jenis pemikiran ini sudah ada sejak lahir. Oleh karena itu, guru diharapkan dapat mengembangkannya. Yang kelima, memberikan umpan balik yang baik untuk meningkatkan kegiatan. Pemberian umpan balik merupakan suatu interaksi antara guru dengan peserta didik. Umpan balik hendaknya lebih mengungkapkan kekuatan dan kelebihan peserta didik daripada kelemahannya. Umpan balik juga harus diberikan secara santun dan halus sehingga tidak menurunkan motivasi peserta didik. Terakhir, yang keenam, membedakan antara aktif fisik dan aktif mental. Penerapan reading aloud akan terlihat mana siswa yang aktif fisik dan mana yang aktif mental. Aktif secara mental lebih diinginkan, seperti bertanya, berdiskusi, memberikan gagasan, serta menanggapi gagasan kelompok lain. Selanjutnya, kita juga akan membahas tentang langkah-langkah strategi reading aloud. Strategi reading aloud. Menurut Zaini 2008, beberapa langkah yang dilakukan oleh guru dalam membaca menggunakan strategi reading aloud atau membaca nyaring adalah sebagai berikut. Yang pertama, pilih salah satu teks yang cukup menarik untuk dibaca dengan keras. Usahakan teks tersebut tidak terlalu panjang. Yang kedua, memberikan kopian teks kepada siswa, beri tanda poin-poin atau isu-isu yang menarik untuk didiskusikan. Yang ketiga, bagi teks dengan paragraf atau yang lain. Yang keempat, undang beberapa siswa untuk membaca bagian-bagian teks yang berbeda-beda. Ketika bacaan sedang berlangsung, berhentilah pada beberapa tempat untuk menekankan arti penting poin-poin tertentu, untuk bertanya atau memberi contoh. Beri siswa waktu untuk berdiskusi jika mereka menunjukkan ketertarikan terhadap poin tersebut. Akhir proses dengan bertanya kepada siswa apa yang ada dalam teks. Sedangkan menurut Hermawan 2011, terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian oleh guru dalam pelaksanaan membaca nyaring atau reading aloud, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, dalam memulai kegiatan membaca, guru hendaknya memilih pelajar yang bagus bacaannya. Nah, hal ini dimaksudkan selain untuk percontohan bagi teman-teman sekelasnya, juga akan turut memberikan semangat mereka untuk membaca. Yang kedua, sebaiknya guru menyuruh pelajar untuk membaca di depan kelas dan sesekali membagikan pandangan kepada teman-temannya saat membaca. Yang ketiga, hendaknya guru mampu menciptakan kelas yang turut serta menjadi pengoreksi kesalahan bacaan. Dalam arti, semua pelajar harus terlibat memperhatikan bacaan pelajar yang diperintahkan untuk membaca di depan kelas yang tadi. Yang keempat,
tidak diperkenankan guru menyuruh membaca terlalu lama, sebab akan cepat melelahkan. Demikian juga porsi waktu yang digunakan untuk membaca nyaring tidak terlalu lama, sehingga tidak menyita porsi waktu untuk mengajarkan keterampilan yang lain. Yang kelima, untuk menanamkan kemampuan memahami bacaan, di akhir bacaan hendaknya guru mengajak berdiskusi kepada para pelajar tentang isi bacaan. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang kelebihan dan kekurangan strategi reading aloud. Setiap strategi yang diterapkan dalam sebuah pembelajaran memiliki kelebihan dan kekurangan. Strategi reading aloud di samping memiliki banyak kelebihan karena strategi ini merupakan strategi yang mengacu keaktifan mental peserta didik. Juga memiliki kekurangan. Menurut Ismail 2008, kelebihan dan kekurangan strategi membaca atau reading aloud adalah sebagai berikut. Yang pertama, kelebihan reading aloud. Kelebihan atau keunggulan pembelajaran membaca menggunakan strategi reading aloud yaitu yang pertama, membina dan mengembangkan kemampuan daya fantasi pada peserta didik. Yang kedua, pelajaran dapat dihidangkan dengan lebih menarik bagi murid bila disajikan dalam bentuk membaca dengan keras. 3. Peserta didik dilatih untuk menjadi pendengar yang sopan. 4. Peserta didik memperoleh kesempatan untuk menghayati suatu hiburan. 5. Peserta didik memperoleh penambahan kekayaan pengalaman. Yang keenam, kegemaran dan ketertarikan akan suatu pelajaran dapat dipupuk dan dikembangkan. Kepuasan batiniah dapat diperoleh murid dengan membaca sendiri dengan keras materi bahan bacaan. Yang terakhir, nomor 7, memberikan contoh yang baik kepada peserta didik bagaimana cara membaca yang baik. Itulah kelebihan reading aloud. Selanjutnya, kekurangan reading aloud. Kekurangan atau kelemahan pembelajaran membaca menggunakan strategi reading aloud yaitu yang pertama, peserta didik akan merasa bosan jika bacaan masih bersifat monoton. Yang kedua, peserta didik di kelas rendah masih belum bisa memahami apa yang dibacanya. Yang ketiga, terpupuknya suatu kebiasaan untuk menerima pelajaran harus dengan membaca. Daya efektifnya kurang berjalan. Yang keempat, tidak semua guru mampu memberikan materi bahan bacaan yang menarik. Yang kelima, jika kelas-kelas yang berdekatan, berisik atau gaduh, atau sedang belajar bernyanyi, maka penyajian dengan metode membaca tidak dapat efisien. Yang terakhir, nomor 6, rencana pelajaran tidak sesuai waktu yang diinginkan. Cukup sekian dari saya. Itulah penjelasan mengenai strategi reading aloud. Semoga tayangan ini bermanfaat. Terima kasih teman-teman.